고민했어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Hai teman-teman, di video kali ini hal yang akan kita bahas adalah mengenai perusahaan multinasional. Sebenarnya untuk apa sih kita membahas dan mengetahui mengenai perusahaan multinasional? Selain untuk membantu kamu dalam menentukan tujuan berkarir kamu ke depannya, kita juga perlu mengetahui mengenai keuntungan serta bagaimana peran perusahaan multinasional terhadap kehidupan bernegara kita. Dari mulai kegiatan ekspor-impor, transaksi internasional, serta proses penanaman modal asing di negara-negara tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu. Untuk itu, tonton terus videonya sampai habis ya. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau bisa juga disingkat sebagai MNC secara sederhana adalah suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Dengan kata lain, MNC ini bisa memiliki pusat di satu negara, sementara cabang atau anak usahanya itu bisa berada di negara-negara lain di dunia. Nah, yang menjadikan sebuah negara tersebut bisa disebut sebagai MNC atau tidak adalah apakah perusahaan tersebut memiliki cabang atau anak usaha yang beroperasi atau tidak di luar negara asalnya. Misalkan kita contohkan nih, perusahaan A, mereka adalah perusahaan besar di Indonesia. Banyak produknya yang dijual di luar negeri, dalam artian di sini mereka melakukan ekspor. Lalu, apakah bisa dikatakan sebagai MNC? Jawabannya adalah tidak. Karena perusahaan A ini tidak memiliki cabang yang beroperasi di negara lain selain di negara asalnya saja. Ciri-ciri perusahaan multinasional berbeda dengan perusahaan lain dalam beberapa aspek yang ruang lingkupnya mencakup di banyak benua atau di banyak negara yang memiliki karakteristik tersendiri. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki kegiatan income generating atau pendapatan melalui batas-batas negara. Yang kedua, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara. Yang ketiga, memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. Yang keempat, memiliki sistem modal ventura, lisensi dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Yang kelima, memiliki subkontraktor untuk kegiatan produksi. Resiko terhadap perusahaan multinasional. Resiko dalam bisnis merupakan sebuah aksi yang terhubung dengan ketidakpastian terhadap adanya kemungkinan terjadi kerugian yang akan menghambat tercapainya suatu tujuan perusahaan. Resiko dalam bisnis memiliki pembagian kriterianya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Yang pertama, resiko strategis, yaitu sebuah resiko yang diakibatkan terjadinya dari kurang maksimal penerapan dan ketetapan tempat yang kurang strategis. Yang kedua, resiko operasional, yaitu sebuah resiko yang terjadi diakibatkan adanya celah dalam kegiatan operasional internal atau suatu entitas. Yang ketiga, resiko kepatuhan, yang terjadi diakibatkan tindakan tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, resiko keuangan, terkait pembiayaan lebih dari yang ditetapkan atau suatu kerugian operasional. Yang kelima, resiko reputasional, yang terjadi apabila suatu perusahaan mengalami pencemaran nama baik. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi keputusan MNC? Atau apa sih tujuan sebuah perusahaan itu memiliki cabang atau anak usaha yang juga beroperasi di negara lain? Nah, tentu saja ini faktor ekonomi, yaitu investasi. Investasi ini bertujuan agar perusahaan tersebut bisa mencapai penjualan maksimum yang akan memberikan keuntungan maksimum pula.
Tujuan investasi tersebut akan tercapai jika perusahaan tersebut mendirikan cabang atau anak usahanya di negara lain, entah itu melalui skema franchise, akuisisi, dan sebagainya, sehingga perusahaan tersebut bisa mendapatkan bahan mentah yang lebih murah untuk diolah di perusahaannya sendiri atau perusahaan lain di negara lain. Kemudian, bisa juga mendapatkan pangsa pasar baru, bisa juga mengefisiensi biaya-biaya produksi, kemudian bisa juga mendapatkan resiko produksi dan penjualan yang lebih rendah, atau bisa juga mendapatkan rantai distribusi yang lebih pendek, pendanaan yang lebih mudah dan fleksibel, baik itu dari perbankan nasional, di mana di negara tujuan maupun di negara lain. Kemudian, bisa juga memperkuat struktur perusahaan MNC tersebut. Selanjutnya ada kekuatan bersaing MNC. Yang pertama, MNC dipandang sebagai perusahaan yang superior. Sifat transaksi internasional yang dilakukan adalah barangnya relatif canggih, sangat bervariasi, kompleks, penggunaan teknologi canggih, dan dilakukan oleh beberapa perusahaan besar saja. Dalam keadaan demikian ini, transaksi antar perusahaan dalam satu MNC mungkin lebih efisien dibanding kontrak antar pembeli dan penjual yang independen. Kedua, MNC dipandang memiliki kekuatan monopoli yang diperoleh karena penggunaan teknologi melalui riset dan pengembangan. MNC dapat menyerap pengetahuan atau informasi baik dari dalam maupun luar negeri tentang produk, proses produksi, marketing maupun manajemen. Ketiga, manajemen kadang disebut sebagai perusahaan informasi, yakni mengorganisir secara sistematis, mengumpulkan informasi tentang perkembangan pasar, biaya dan teknologi melalui cabang-cabangnya di luar negeri. Informasi ini secara terus-menerus disebarkan ke semua cabang untuk dievaluasi dan diimplementasikan. Keempat, MNC biasanya dapat menikmati adanya skala yang ekonomis dengan cara misalnya melalui pemusatan seluruh mesin produksi pada satu bagian tertentu dari proses produksi. Kelima, MNC juga memperoleh manfaat dari besarnya atau luasnya jaringan keuangan internasional. Ukuran serta tersebarnya letak geografis perusahaan memudahkan MNC mencari sumber dana. Keenam, MNC sering mempunyai monopoli pemasaran baik melalui integrasi horizontal maupun vertikal, dan tidak jarang mereka melakukan perang negara untuk subsidi pasar. Ketujuh, MNC menghindar dari kebijakan tarif atau kuota yang diambil oleh negara lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memindahkan negara mengenai proteksi, melakukan transfer pricing dengan cabang di luar negeri. Bentuknya multinational cooperation atau perusahaan multinasional sudah barang tentu memiliki dampak bagi perekonomian dunia secara global. Nah, kali ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai dampak positif daripada multinational cooperation secara global. Yang pertama, akan mempengaruhi alokasi investasi antar negara. Diibaratkan seperti ini, ada satu perusahaan di Amerika Serikat, dia hanya berfokus memproduksi barangnya di Amerika saja, maka modalnya akan berputar hanya di negara tersebut. Berbeda halnya apabila perusahaan di Amerika ini melakukan ekspansi dengan membuat perusahaan dan melakukan produksi di negara tujuan, di mana pembentukan perusahaan di negara tujuan tersebut yang nantinya itu akan menjadi sebuah investasi tambahan bagi negara tujuan daripada multinational corporation yang ada berpusat di Amerika tersebut. Yang kedua adalah akan adanya efisiensi dari segi alokasi dan produksi baik di antar negara ataupun di negara tujuan. Selain dampak positif secara global yang dapat ditimbulkan oleh multinational corporation, tentu akan ada dampak negatif yang mengiringi. Yang pertama, akan adanya monopoli yang dilakukan oleh multinational corporation. Hal ini dikarenakan persebaran perusahaan yang tersebar di berbagai negara yang nantinya secara tidak langsung akan menimbulkan monopoli dagang. Yang kedua, akan menghambat kompetitor yang tidak memiliki keunggulan serupa, terutama kompetitor yang berada di negara tujuan. Kemudian yang ketiga, akan mempengaruhi kebijakan pemerintah negara, baik itu negara asal maupun negara tujuan. Hal ini dikarenakan agar mengatur regulasi daripada multinational corporation ini, maka sudah barang tentu akan dibuatlah regulasi atau ketentuan-ketentuan baru yang dibuat oleh pemerintah. Dan
Yang terakhir, dapat menimbulkan biaya eksternal Selain bagi menimbulkan perekonomian dampak dunia. secara global, multinational corporation juga menimbulkan dampak yang lebih spesifik, yaitu dampak di negara asal dan di negara tujuan. Dampak yang terjadi tentu saja bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Untuk dampak positif daripada multinational corporation di negara asal, yang pertama akan meningkatkan pendapatan di negara asal, yaitu dalam bentuk dividen atau gaji CEO, gaji karyawan di negara asal. Dan yang kedua, negara asal akan mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan apabila produk tersebut diproduksi di negara asalnya. Selain dampak positif yang dapat diterima oleh negara asal, dikarenakan adanya multinational corporation, ada pula dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh multinational corporation bagi negara asal. Salah satunya adalah pergeseran tenaga kerja, yang dimana tenaga kerja di negara tujuan pasti akan memiliki upah yang lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja di bidang yang serupa di negara asal. Sehingga tenaga kerja yang berada di negara asal dengan upah yang lebih tinggi tidak bisa melakukan pekerjaan atau tidak bisa berkutat di bidang yang sama dengan bidang yang ditekuni oleh perusahaan di negara tujuan. Jadi pekerja yang berada di negara asal harus berpindah ke bidang yang menggunakan teknologi yang lebih canggih atau dengan kompleksitas pekerjaan yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua, akan adanya berkurangnya keunggulan modal dan teknologi dikarenakan adanya investasi dan modal yang terus-menerus ke bagian negara tujuan, sehingga untuk negara asalnya tentu saja akan adanya pengurangan di bidang modal dan di bagian teknologi. Kemudian akan terjadinya penghindaran pajak. Jadi dalam hal ini, pendapatan pajak yang seharusnya bisa didapat oleh negara asal dikarenakan perusahaan tersebut melakukan produksi di negara tujuan, maka pajak yang diberlakukan adalah pajak yang ada di negara tujuan, sehingga pendapatan daripada pajak yang seharusnya yang didapatkan negara berasal dari perusahaan tersebut bisa saja tidak ada. Kemudian yang keempat, akan merubah atau melorong kebijakan ekonomi negara asal. Dikarenakan hal ini adalah untuk mencegah pergeseran modal yang terlalu jauh, walaupun ini adalah hal yang jarang terjadi. Itu tadi adalah dampak positif dan negatif bagi negara asal dari multinational corporation. Adapun dampak yang terjadi atau apa sih dampak yang terjadi bagi negara tujuan di mana multinational corporation itu nantinya akan terbentuk? Yaitu ada pula dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, untuk dampak positifnya, yang pertama tentu saja akan menjadi sebuah pembentukan modal. Jadi perusahaan multinational corporation yang akan dibentuk di negara tujuan itu akan menjadikan sebuah modal tambahan bagi negara tujuan tersebut. Dan yang kedua, sudah pasti akan menaikkan pendapatan dari negara tujuan tersebut, serta meningkatkan kesempatan kerja dikarenakan tadi pembentukan perusahaan baru tentu saja akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak di negara tujuan. Kemudian yang ketiga, akan adanya transfer teknologi. Pada umumnya perusahaan multinational corporation ini berasal dari negara yang sudah maju, yang notabene sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih dan tentu sudah jauh lebih canggih dan lebih efisien dibandingkan negara tujuan, sehingga nantinya apabila perusahaan tersebut berdiri di negara tujuan, maka negara tujuan tersebut akan mendapatkan keuntungan dari segi transfer teknologi. Dan yang keempat, akan memperbaiki posisi neraca pembayaran di mana akan terjadi surplus dari neraca pembayaran. Selain banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh oleh negara tujuan dikarenakan adanya multinational corporation ini, ada juga dampak negatif yang dapat dirasakan oleh negara tujuan dikarenakan adanya MNC ini. Yang pertama, teknologi yang dibawa multinational corporation ini umumnya adalah teknologi yang padat modal, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan oleh multinational corporation ini adalah tenaga kerja yang sekiranya sudah dapat memahami teknologi-teknologi yang ada di perusahaan tersebut, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan juga adalah tenaga kerja yang berasal dari negara asal.
Kemudian hal tersebut akan membuat kesempatan kerja yang sedikit di negara tujuan. Kemudian yang kedua, multinational corporation umumnya tidak melakukan riset and development di negara tujuan. Biasanya mereka melakukan R&D di negara asal, sehingga negara tujuan ini akan sangat berketergantungan kepada negara asal. Kemudian multinational corporation yang padat modal dan berorientasi ekspor dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di negara tujuan. Melihat ada dampak positif dan dampak negatif yang dapat dirasakan di negara tujuan akibat adanya multinational corporation, maka dibuatlah peraturan-peraturan, dibuatlah regulasi agar meminimalisir kerugian-kerugian yang dapat sekiranya terjadi akibat adanya multinational corporation. Dan peraturan-peraturan yang dibuat di negara tujuan itu, yang pertama adanya pendaftaran dan screening terhadap multinational corporation yang akan masuk ke negara tujuan. Dan penilaian yang nantinya akan dilihat adalah seberapa besar efek dalam jangka panjang si multinational corporation tersebut terhadap perekonomian dan politik nasional. Kemudian yang kedua, pembatasan atau penentuan sektor-sektor yang sekiranya hanya tertentu untuk investasi asing dan bisa disisakan atau bisa dieksklusifkan untuk memberi kesempatan kepada investor lokal. Contohnya di bidang-bidang pertanian yang khusus untuk investor lokal. Ketiga, mengatur semua kegiatan multinational corporation yang berada di negara tujuan, seperti pembatasan bahan yang diimpor dan menentukan harga produk, kepemilikan serta pengaturan tentang efek lingkungan, itu semuanya diatur oleh negara tujuan. Kemudian yang keempat, adanya pengaturan keuntungan yang dapat dikirim ke negara asal. Dan setelah itu yang terakhir, negara asal dapat mengambil tindakan nasionalisasi MNC. Contohnya seperti yang terjadi pada kasus Freeport, di mana Freeport diambil alih oleh negara Indonesia. Nah teman-teman, itu dia tadi pembahasan mengenai multinational corporation atau perusahaan multinasional. Semoga pembahasan di dalam video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. And see you on the next video. Bye-bye.